Salam sejahtera untuk jemaat, sobat GKI dimanapun saudara berada. Senang sekali bisa menyapa melalui sapaan gembala pada hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk menjalani kehidupan ini di dalam terang dan pimpinan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membuka bersama satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-21 dan 22 yang A. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang hidup. Ketika berbicara tentang hidup, di dalam refleksi saya menjumpai setidaknya ada 5 tipe orang. Yang pertama itu orang mati, yaitu orang-orang yang tidak hidup tentu saja. Orang yang mati ini tentu ada lebihnya, tetapi juga ada kurangnya. Lebihnya adalah mereka tidak lagi bingung dengan masalah kehidupan. Tetapi kekurangannya adalah mereka tidak lagi punya kesempatan untuk bekerja, berkarya bagi Tuhan di dalam kehidupan yang sekarang ini. Tipe yang kedua adalah orang yang takut mati. Orang yang takut mati ini adalah orang-orang yang secara kelebihannya mereka adalah orang-orang yang hati-hati. Karena mereka menjaga hidup ini baik-baik, tetapi orang yang takut mati, tipe yang kedua ini bisa menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kadang-kadang bisa agak egois. Karena mereka takut mati, maka sangat menjaga diri. Tipe yang ketiga adalah orang yang cari mati. Atau di dalam bahasa yang lain adalah orang yang sudah bosan hidup. Nah, orang-orang yang seperti ini juga ada kelebihannya. Seringkali mereka yang cari mati atau orang yang bosan hidup ini adalah orang yang tidak mau merugikan orang lain atau tidak mau memberatkan orang lain. Tetapi orang-orang yang cari mati ini terkadang itu juga menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri atau egois. Orang-orang yang takut mati, orang yang cari mati, ini seringkali tidak bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Tipe yang keempat yang saya temukan adalah orang yang tunggu mati. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang dalam kondisi sudah lanjut usia dan mungkin dalam kondisi yang kritis. Maka kelebihannya adalah mereka seringkali adalah orang-orang yang cukup tenang untuk menghadapi kematian. Tetapi orang yang tunggu mati seringkali menjadi orang-orang yang tidak punya gairah karena mereka hidup hanya sekadar menunggu. Tetapi kalau kita melanjutkan, saya menemukan ada tipe yang kelima. Selain ada orang mati, ada orang yang takut mati, ada orang yang cari mati, dan orang yang tunggu mati, ada orang-orang yang berani hidup. Orang yang berani hidup itu seperti apa? Mereka adalah orang yang seperti Paulus, seperti di dalam bacaan kita tadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau bekerja. Dan bukan hanya sekadar bekerja, mereka bekerja untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah untuk siapa? Menghasilkan buah untuk Kristus. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita menjalani kehidupan kita. Ada 5 tipe orang. Orang mati, orang yang takut mati, orang yang cari mati, orang yang tunggu mati, atau orang yang berani hidup. Orang yang berani hidup adalah orang-orang yang mau jadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Kita punya pilihan di dalam hidup ini. Setiap kita bisa memilih menjadi orang yang tipe yang mana. Maka, saudara, mari kita menjalani hari-hari ini dengan memilih untuk menjadi orang yang berani hidup,
orang-orang yang mau bekerja menghasilkan buah, bekerja menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.